Ya, shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di kesempatan ini dalam program ini. Saya berharap saudara yang ikut menyaksikan program ini, sebelum lebih lanjut saya menyampaikan firman Tuhan. Kita mari buka hati, kita minta Tuhan tolong, kita mohonkan Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mengerti, untuk memahami sehingga firman ini mampu mengubah hidup kita, menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita berdoa, kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan untuk memahami, sehingga kebenaran ini bukan menjadi sekedar pengetahuan, tetapi menjadi sesuatu yang menghidupi di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani aktivitas kita hari lepas hari. Tapi sebelum lebih jauh, saya mengajak untuk saudara bersama-sama menikmati firman Tuhan di kesempatan ini. Sejenak saya mohon kita bersama, baik saudara maupun saya di tempat ini, kita sama-sama kita undang Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus berkarya, kita minta Roh Kudus beracara, kita minta Roh Kudus menolong kita. Baik saudara yang mendengar, saya yang menyampaikan, sehingga sama-sama, baik saya menyampaikan, saudara yang mendengarkan, sama-sama kita diberkati, kita diubahkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Mujizat-mujizat terjadi melalui firman Tuhan. Kita diteguhkan kembali iman kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Terlebih di dalam kita menghadapi situasi di hari-hari ini. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan mampu. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan kuat. Penghiburan yang ditawarkan di luar sana, sesuatu yang disodorkan di luar sana, sifatnya sementara, sifatnya semu. Dan pada akhirnya kita sendiri terperangkap di dalam hal-hal yang kita tidak pernah inginkan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk sama-sama menikmati firman Tuhan ini dengan mengharapkan, dengan memohon doa, dengan memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan di kesempatan yang sangat spesial ini. Biar kiranya Roh Kudus menolong, biar kiranya Roh Kudus beracara. Hamba mohon dan memohon Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya dari awal pemberitaan sampai berakhir. Kami minta baik semua yang ikut menyaksikan program ini, semua yang ikut mendengar program ini, Roh Kudus menjamah setiap kami, supaya jawaban-jawaban Tuhan yang kami harapkan selama ini, supaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan sungguh-sungguh nyata oleh kehadiran pemberitaan firman-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa, hamba yang sedia menyampaikan firman-Mu, kuasailah lidah bibir mulut hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya hamba menyampaikan bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan pikiran, perasaan, tapi Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu yang menuntun hamba-Mu, sehingga hamba-Mu pun diubahkan, diberkati. Umat-Mu yang mendengarkan sama-sama oleh firman-Mu, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh jawaban, kami memperoleh mujizat, kami memperoleh kemenangan, bahkan kami memperoleh kuasa kesembuhan. Hamba berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan bicara bagi kami, hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu, telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Bicaralah ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu di tengah-tengah, pakai lidah bibir hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hamba persembahkan kepadamu ya Tuhan. Segala bentuk gangguan apapun kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan selain Roh Kudus, roh-roh yang lain kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hanya mengharapkan dan hanya mengharapkan kuasa Roh Kudus berkarya bagi kami di saat firman-Mu sedang diberitakan. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami sedia menerimanya
telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami memahami, mampukan kami menangkap, mengerti, sehingga kebenaran ini tinggal di dalam kehidupan kami dan menjadi kehidupan kami, menuntut kami hari lepas hari. Dalam Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah kata kalimat yang rasanya semua orang pernah mengalami kata kalimat ini, yaitu kecewa. Ya, oleh sebab itu, supaya kita tidak hidup dalam kekecewaan, kira-kira langkah-langkah atau kiat-kiat apa yang perlu saudara lakukan di dalam kehidupan ini? Ada banyak orang kecewa akhir-akhir ini. Mereka kecewa dengan orang lain. Mereka kecewa dengan dirinya sendiri. Mereka kecewa dengan orang tua. Mereka kecewa dengan gereja, dengan pendeta. Mereka kecewa dengan orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya mereka berupaya mencari solusi sesuai perasaan mereka, sesuai pikiran mereka. Dan akhirnya yang mereka temukan justru bukan solusi, justru semakin terjerumus, semakin mendatangkan kekecewaan yang baru. Ada satu pribadi yang hari ini saya mau bahas di tengah-tengah kita sekalian, tentang kalau mau bilang cerita alasan kecewa, dia punya terlalu banyak alasan untuk kecewa. Karena sejak di dalam kehidupan keluarga, dia dikecewakan oleh keluarganya. Dia dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Mungkin pribadi ini tidak terlalu asing dan sangat familiar bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saya kutip di kesempatan pada saat yang berbahagia ini adalah pribadi Yusuf. Yusuf punya banyak alasan untuk bisa kecewa di dalam perjalanan kehidupannya. Dia kecewa, kalau mau dipikir, dia kecewa dengan sikap kakak-kakaknya. Dia dijual, dia teraniaya dan dianiaya. Dia tidak buat kesalahan. Kesalahan dilemparkan kepada dia dan dia seakan-akan menerima sesuatu yang tidak adil. Nah, ini yang harus kita renungkan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita buat? Bagaimana upaya? Jangan kita terseret dengan kata kecewa ini. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang kelima, sebentar kita lihat ayat ini. Roma pasal 5, Roma pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Mari kita saksikan lewat slide aja. Roma pasal 5, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita lihat, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, sebenarnya kekecewaan itu tidak akan pernah terjadi bagi kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ketiga berkata, ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Kata tetapi Tuhan, kesadaran Yusuf itu senantiasa dia pelihara. Jadi kata kecewa, poin kuncinya bagaimana supaya kecewa itu bisa kita atasi atau bisa kita terselesaikan. Ada banyak orang hidup dalam kekecewaan, sehingga nampak dari raut wajahnya. Kelihatannya usianya sebenarnya masih relatif muda, tapi ya sudah tergambar dalam mimik mukanya.
kata kecewa ini harus kita atasi. Karena kalau kita tidak atasi, akan membawa kepada hal-hal yang kita tidak harapkan. Banyak orang kecewa, akhirnya dia cari jalan yang salah. Dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan keluarga, dia tinggalkan komunitas, dia tinggalkan gereja. Dan akhirnya justru kekecewaan semakin melebar. Justru kekecewaan itu tidak pernah terselesaikan. Nah, hari ini kata ini penting bagi kita. Kalau kita tidak atasi ini, kita menjadi orang Kristen yang kerdil. Kita menjadi hamba Tuhan yang tidak peka, tidak tajam. Orang lain sudah tinggal landas, kita masih tinggal kandas karena kita hidup penuh dengan kekecewaan. Tanda-tanda orang yang kecewa di antaranya mudah tersinggung. Itu salah satu tanda orang yang kecewa. Dan gampang sekali berasumsi. Itu tanda orang-orang yang kecewa. Memiliki mental yang tidak stabil. Selain itu, dia orang yang kecewa itu, dia memiliki kehidupan yang mudah menyerah, terlalu cepat putus asa. Nah, kalau hal-hal ini mewarnai kehidupan kita, kalau hal-hal ini ada dalam kehidupan kita, betapa mengerikan hidup kita. Kita tidak mampu menjadi contoh. Kita tidak bisa menjadi berkat. Makanya kecewa itu harus diselesaikan. Kecewa itu harus diatasi. Harus pergi dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada dalam kehidupan orang yang percaya. Karena kalau kata kecewa sampai pada akhirnya, sampai kekecewa itu menguasai hidup kita, tidak sedikit orang yang akhirnya bunuh diri. Tidak sedikit akhirnya orang jual diri. Tidak sedikit yang akhirnya orang itu menghalalkan segala cara. Karena sebenarnya dia kecewa dengan seseorang. Bisa jadi dia kecewa dengan orang tuanya. Bisa jadi dia kecewa dengan suaminya, istrinya, anaknya. Bisa jadi dia kecewa dengan gerejanya. Bisa jadi dia kecewa dengan komunitas di mana dia sedang ada. Nah, oleh sebab itu, apa sih caranya? Apa sih kiatnya? Supaya kita menjadi orang yang tidak mudah kecewa. Dan kekecewaan itu pergi dari kita. Karena tanda orang sudah tidak kecewa, dia ketika dia berkomunitas, dia mampu beradaptasi. Dan tanda orang kecewa itu, dia jauh dari komunitas. Itu tanda orang kecewa. Ada banyak orang yang kecewa sehingga dia menyendiri. Dan akhirnya ada hal-hal yang seharusnya tidak pantas dia lakukan. Untuk itu, poin yang pertama, apa yang harus kita buat supaya kita menjadi orang yang tidak hidup dalam kekecewaan? Yang pertama, kita harus baca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, kita lihat di slide saja, supaya waktu saya tidak banyak terbuang membuka Alkitab. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Nah, dengar firman Tuhan. Ini poin yang pertama. Saya sangat yakin, saya sangat percaya saudara tidak mau tinggal dalam kekecewaan. Ya. Nah, firman Tuhan berkata demikian, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saya baca sekali lagi supaya ini tertancap, supaya ini menjadi sesuatu yang membekas, menjadi sesuatu yang tertinggal bagi kita. Seperti patok, kalau kita cuma satu kali kita pukul, itu tidak begitu kuat, tapi dipukul berulang-ulang sehingga dia menjadi sesuatu benteng yang kuat. Ya,
dalam hatiku, dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Poin yang pertama, firman Tuhan itu taruh di hati. Ya. Bagaimana mengatasi kekecewaan? Taruh firman. Karena kalau firman sudah di hati, hal-hal yang lain itu pergi. Persoalannya kadang-kadang firman itu tidak ditaruh di hati. Sehingga barusan saja kita mendengar firman Tuhan. Barusan saja kita menikmati hadirat Tuhan. Dengar begitu baiknya pendeta berkhotbah. Begitu bagusnya dia menguraikan kalimat demi kalimat. Tapi karena tidak ditaruh di hati, cuma ditaruh di kepala, cuma sekedar diketahui, tidak dihidupi. Ini kuncinya. Jadi firman Tuhan hari-hari ini, kalau kita hanya sekedar tahu, kita jadi ahli Taurat. Kita tahu. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-23, di sana dijelaskan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya, apa yang diajarkan Matius pasal 23 ayat 3, apa yang diajarkan kepadamu, lakukan. Tapi apa yang dia lakukan jangan diikuti. Persoalannya begini, ahli-ahli Taurat mengajarkan firman, tapi tidak melakukan. Karena apa? Tidak sampai di hati. Kalau firman Tuhan tidak menguasai hati kita, tidak tinggal di hati kita, terlalu gampang kita sakit hati. Terlalu gampang kita kecewa. Terlalu gampang kita tersinggung. Terlalu gampang kita putus asa. Tapi kalau firman ada di hati, kita jadikan itu sebuah kehidupan kita. Kita jadikan itu sebuah landasan kita. Kita jadikan itu sebuah pegangan kita. Kita imani Tuhan nggak pernah keliru. Tuhan nggak pernah ingkari janjinya dan kuasanya nggak pernah berubah. Kita taruh di hati kita. Kita yakin. Sehingga tanpa kita sadari, tiba-tiba kita lupa dengan kesalahan orang yang pernah mengecewakan kita. Makanya yang perlu kita ingat, dalam hatiku ku simpan janjimu, ku ingat janjimu Tuhan. Ini poin yang penting bagi kita. Banyak orang yang percaya, ya kelihatannya sih gereja. Tapi firmannya, dia tulis, tapi dia tidak taruh di hati. Karena kalau sampai melekat di hati, mengalir, tinggal dalam hati yang paling dalam, kita menjadi pribadi yang terlalu mudah dituntun oleh Tuhan. Menjadi orang yang tahu mengalah. Itu contohnya. Orang yang firman Tuhan yang ada di hatinya, dia menjadi gampang dinasihati, gampang diingatkan. Dia terlalu mudah menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang, mudah melupakan kesalahan-kesalahan orang. Ini poin yang penting buat kita. Sadarkan diri kita. Satu contoh, ada terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang Saul buat dalam kehidupan seorang yang bernama Daud. Saudara-saudaranya terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka buat. Mereka katain dia, mereka bully dia. Bahkan Raja Saul berkali-kali mengancam kehidupannya. Tapi sangat menarik. Hari ini kalimat ini menjadi pegangan buat kita. Karena pengalaman kehidupannya orang yang tidak tinggal dalam kekecewaan, pada akhirnya bukan pribadinya saja yang diberkati, sampai turunan-turunannya diberkati. Saya sangat percaya saudara yang sedang menyaksikan program ini, saudara rindu istrimu, anakmu, turunanmu, pekerjaanmu, apapun yang sedang engkau upayakan. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kau menghidupi firman Tuhan ini, saya rasa saudara sangat dekat dengan yang namanya sukses. Saudara dekat dengan yang namanya keberuntungan. Saudara dekat dengan namanya pelipat gandaan itu terjadi dalam bisnismu, terobosan, terjadi sesuatu hal yang di luar jangkauan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Ini poin penting, saudara. Sekali lagi, poin penting. Yang pertama, taruh firman di hati. Jadikan firman itu betul-betul kita tidak lupakan. Di dalam firman Tuhan,
Dalam Yosua pasal yang ke-1, mari kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-8, Yosua pasal 1, kita lihat di slide-nya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, dalam terjemahan bahasa hari-hari dikatakan engkau selalu mengingat-ingat firman itu siang dan malam. Coba bayangkan, kalau firman Tuhan kita selalu ingat karena ada di hati kita. Sebab firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Harta kita itulah firman. Karena firman itu adalah Tuhan. Tuhan yang punya segalanya. Saudara, ini poin penting bagi kita. Mungkin bagi saudara yang selama ini mendengar firman Tuhan, sekedar masuk di sini. Sekedar ada dalam catatan, tapi tidak tinggal di hati. Tandanya orang yang firman Tuhan tidak tinggal di hati, sulit dia memaafkan. Karena dia masih simpan di hati kesalahan. Rugi kalau kita taruh di hati kesalahan orang. Rugi kalau kita taruh di hati orang lain menjengkelkan, kita taruh di hati. Rugi, saudara. Poin yang kedua yang menjadi begitu penting, bagaimana kita mengatasi kekecewaan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kita lihat di slide nanti. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 sampai 21. Ayat 20 dulu, coba kita lihat. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini perkataan Yusuf. Coba lihat orang yang tidak kecewa, orang yang tidak sakit hati, orang yang hatinya bersih, ya, yang tidak dendam. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan orang-orang yang tadinya membuli dia, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang menganiaya dia, yang menjual dia. Dia lupakan. Ini contoh seperti ayahnya. Ya. Makanya waktu ayahnya Yusuf itu Yakub bertemu dengan Esau, waktu Esau ketemu dengan Yakub, Yakub bilang sama Esau, saya melihat mukanya abang seperti melihat mukanya Tuhan. Karena kenapa Esau bisa mampu memeluk, mencium, merangkul Yakub? Karena Esau sudah lupa sesuatu yang pernah dibuat oleh Yakub terhadap dirinya yang sangat menyakitkan. Saudara, poin yang kedua, jangan pernah menaruh di dalam hatimu. Sekali lagi, jangan taruh di dalam hatimu selain taruh firman. Jangan taruh di dalam hati selain taruh firman. Kalau kita menaruh firman di dalam hati kita, apa yang terjadi, saudara? Kehidupan kita akan sejahtera. Kehidupan kita akan mudah menemukan jalan keluar. Mudah menemukan mujizat. Mudah menemukan solusi. Ini yang penting buat kita. Sekali lagi, Yusuf terlalu banyak alasan untuk dia kecewa, tapi dia tidak mau tinggal dalam kekecewaannya. Sebagai contoh orang yang tidak tinggal dalam kekecewaannya dan dapat mengatasi kekecewaannya, dia tidak pernah dendam.
Mungkin ada di antara saudara yang sedang ada dalam program ini yang sangat sulit. Dia bilang, Sudah terlalu sakit saya, Pak Pendeta." Sulit. Ya, kalau kita ikutin kita punya kedagingan, tidak akan pernah kita mampu melupakan. Ya, kalau kita ikuti kita punya kedagingan, kita tidak akan pernah mampu memaafkan. Ya, kalau kita ikuti kita punya kedagingan, kita tidak akan pernah melihat mujizat. Kita tidak akan pernah melihat kesembuhan. Kita tidak akan pernah merasakan kemenangan. Kita tidak pernah akan mengalami terobosan. Akhirnya Yusuf mengalami terobosan. Akhirnya Daud mengalami terobosan. Mereka mengalami perkara-perkara yang di luar jangkauan akal pikiran manusia. Mereka mengalami sesuatu yang di luar alar kita manusia, di luar akal kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, mungkin ada di antara saudara yang ada dalam program ini yang sedang menyaksikan program ini. Mungkin bagian saudara tersolimi, mungkin saudara tersakiti. Jangan taruh di dalam hatimu. Yang ketiga, poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tinggal dalam kekecewaan? Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 berkata begini. Dalam terjemahan bahasa hari-hari atau Alkitab Indonesia masa kini, dia berkata begini, peliharalah hatimu. Karena hatimu ikut menentukan jalan-jalan hidupmu. Sekali lagi, hati kita itu kita harus pelihara. Jangan biarkan sesuatu yang merusak hati kita, kita biarkan. Kita harus singkirkan. Bagaimana kita pelihara supaya tanaman itu bisa subur? Kita lihat rumput, kita harus singkirkan. Kita harus bersihkan. Bagaimana kita pelihara supaya pohon itu bisa berbuah lebat? Kita harus pupuk. Sama halnya kita harus pelihara hati kita. Saudara yang sedang ada dalam program ini, yang sedang menyaksikan program ini, jangan biarkan hatimu hancur, jangan biarkan hatimu kecewa, jangan biarkan hatimu busuk, jangan biarkan hatimu mati. Pelihara, taruh firman, jangan simpan dendam. Kita sedang ada pada situasi yang tidak baik-baik saja. Tapi apapun yang terjadi di seputaran kehidupanmu, kalau engkau pelihara hatimu, engkau tidak terjebak, engkau tidak terjerumus, bahkan engkau tidak terseret dengan berbagai-bagai masalah. Dengar baik, karena ini kebenaran. Karena ini firman. Firman itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah itu sendiri. Jadi kalau Tuhan yang bicara, tidak pernah salah. Pelihara hatimu. Bagaimana kita memelihara hati kita? Jangan mudah tersinggung. Jangan cepat putus asa. Jangan ditaruh di dalam hati kejengkelan. Jangan disimpan di dalam hati kekurangan orang lain. Mungkin kekurangan istri. Ada banyak orang akhirnya sudah 24 tahun menikah, sudah 20 tahun menikah, akhirnya bubar. Karena istrinya menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Menyimpan kelemahan, menyimpan kejelekan, menyimpan kekurangan suaminya. Hal itu tidak perlu disimpan. Itu sampah bagi kita. Jangan taruh sampah di hatimu, saudara. Dan akhirnya engkau tidak bertumbuh. Engkau menjadi orang Kristen yang imanmu kerdil. Orang lain mengalami mujizat, orang lain mengalami kesembuhan, orang lain mengalami pemulihan, orang lain mengalami berkat, orang lain mengalami terobosan. Sementara engkau seperti orang yang stuck, tidak mengalami apa-apa. Dengarkan baik firman Tuhan ini. Dengarkan baik. Pelihara hatimu. Jangan sampai sesuatu yang kotor itu engkau izinkan masuk. Jangan sampai sesuatu yang merusak hatimu engkau ingat. Bagian yang terakhir.
Bagaimana supaya hati kita terpelihara? Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-12. Ini luar biasa. Ini sebuah sikap. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan, garis bawahi kata meninggalkan. Garis bawahi kata meninggalkan. Mari sekarang kita renungkan poin yang terakhir. Apa yang perlu kita tinggalkan? Yang kita perlu tinggalkan. Jangan kita simpan lagi di hati kita. Yusuf dia keluar. Ini suatu pertanda. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak pantas. Dia tidak simpan di dalam hati. Kalau engkau sudah bergereja dan rajin bergereja, bahkan engkau berdiri di mimbar menyampaikan firman Tuhan, tapi engkau masih menyimpan, engkau masih memelihara hal-hal yang tidak begitu penting, bahkan sangat menjijikkan di mata Tuhan, engkau tidak akan terlepas dari kekecewaan. Perkembangan pertumbuhanmu akan seperti orang yang tinggal seperti bangsa Israel, hanya terputar-putar di padang gurun. Tidak ada peningkatan, tidak ada perkembangan. Akhirnya tumbuh kecemburuan. Kenapa ya orang itu kok dia maju, dia berkembang? Padahal bukankah dia melayani Tuhan yang sama seperti yang saya layani? Ingat, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang disembah oleh Yusuf, Tuhan yang disembah oleh Daud, Tuhan yang disembah oleh Daniel, Tuhan yang sama yang kita sembah, yang mampu mengizinkan Daud mengalami kemenangan terhadap Goliat, yang mampu mengizinkan Yusuf tampil sebagai seorang perdana menteri yang sukses, yang kaya, yang berhasil, yang mampu membawa seorang yang bernama Daniel keluar dari kandang singa dengan tanpa kurang satu apapun. Ayo mari kita tinggal hal-hal yang tidak pantas. Jangan kita bersandiwara. Ada banyak orang hari-hari ini bersandiwara. Kalau di gereja dia menangis, angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Tapi sementara dengan lingkungannya kurang bersahabat. Sementara dengan keluarganya begitu pelit. Banyak perhitungan. Kalau di gereja haleluya, puji Tuhan. Sementara orang tuanya sedang susah. Tapi dibiarkan orang tuanya. Percuma kalau orang tua sudah mati, kita buat peti yang bagus. Kita pakai jas yang bagus. Mumpung dia masih hidup, mumpung dia masih ada. Mari, pakai hati, lihat orang tuamu. Karena mereka bagian dari hidup. Ada di antara pendengar, ada di antara saudara yang ada dalam program ini. Maksud saya tidak menyinggung saudara, tapi firman Tuhan memperingati kita. Mari kita koreksi. Jangan kita bersandiwara. Yusuf tidak bersandiwara. Ini poin penting. Jangan kita bersandiwara. Yusuf tidak bersandiwara, dia ambil tindakan. Dia pergi, dia tinggalkan istri Potifar. Mari kita tinggalkan segala sesuatu yang betul-betul menjijikkan di mata Tuhan. Mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak pantas kita katakan, yang tidak pantas kita lakukan. Baik sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan. Karena kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Karena kita sedang ada di zaman yang dimana dunia semakin hari semakin jahat. Firman Tuhan berkata, orang yang baik tambah hari tambah baik. Tapi orang yang jahat tambah hari tambah jahat. Saudara berdiri di posisi yang mana? Kita harus ambil posisi yang baik. Hati menentukan kita. Selama ini kita melayani pakai hati, atau kita bersandiwara.
Kalau orang pakai hati tidak cepat tersinggung. Saya ulang kalimat ini. Kadang ada banyak gereja pecah cuma karena ketersinggungan. Kadang ada banyak gereja persekutuan bubar cuman karena ketersinggungan. Cuman karena motivasi. Ada dua jenis dosa yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Dan hari-hari ini merusak pelayanan. Yang pertama, bicara tentang kesombongan. Yang kedua, bicara tentang persungut-sungutan. Biarlah ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Karena kita sulit terlepas dari kekecewaan. Kita sulit terlepas dari kata kecewa. Kalau saudara tinggal dalam kekecewaan, saudara tidak bertumbuh. Saudara sulit membuat terobosan dalam kehidupan pelayananmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam bisnis, usaha, dan pekerjaanmu. Mari, seperti Yusuf, ambil tindakan. Dalam Kejadian 39 ayat 12, dia bertindak. Harus ada tindakan. Minta kekuatan Roh Kudus. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan tolong. Karena kalau pikiran dan perasaanmu ada kemauan, tapi tanpa penyerahan, tanpa tuntunan Roh Kudus, nggak jadi, saudara. Dan akhirnya saudara bisa sombong. Kalau saudara bisa mencapai hal-hal yang saudara lakukan tanpa kekuatan Tuhan, kesombongan yang terjadi dalamnya. Hari-hari ini orang banyak andalkan pengalaman, betul. Tapi ingat, pengalaman tanpa Tuhan itu akhirnya sia-sia. Karena kadang Tuhan bekerja dengan cara berbeda-beda. Saudara yang ada dalam program ini, mari izinkan hatimu disentuh oleh berita firman Tuhan ini. Izinkan hatimu firman Tuhan ini tembus, mengalir. Sehingga karaktermu, sifatmu, perilakumu berbeda. Akan tampil beda. Sehingga engkau mampu menjadi berkat bagi istri, anak, keluarga, saudara, tetangga. Hari-hari ini kita perlu menjadi garam di lingkungan kita, di tempat kita bekerja. Hari-hari ini kita perlu menjadi berkat. Bagaimana kita mau jadi berkat kalau kita pelihara kekecewaan? Kita tidak akan pernah tumbuh. Kita tidak akan pernah kuat. Akhirnya seorang Yusuf memberkati saudara-saudaranya. Karena dia tidak pernah menyimpan di dalam hatinya. Seperti bagian awal kita sudah katakan dalam Mazmur. Pasal yang ke-119 ayat 11. Dalam hatiku kusimpan janjimu. Supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Saya mau mengajak kita sekalian yang sedang menyaksikan program ini. Mari buka hati. Izinkan Tuhan tinggal dalam hidupmu melalui firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang terus-menerus engkau renung-renungkan. Sehingga engkau mengalami perubahan. Sehingga engkau mengalami terobosan. Tanpa engkau sadari kesembuhan itu terjadi. Tanpa engkau sadari mujizat itu dinyatakan. Tanpa engkau sadari akhirnya Tuhan bukakan matamu. Engkau melihat seperti Daniel melihat jalan terbuka. Luar biasa. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita, mari kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita tanpa Tuhan, kita tidak siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Apalagi menghadapi hari-hari ini. Firman Tuhan, nubuatan yang dikirim Paulus kepada Timotius, tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Kehidupan semakin mendekat, kedatangan Tuhan semakin terlihat. Tapi kalau hati kita pelihara, kalau hati kita jaga, kita mengambil keputusan untuk membuang segala sesuatu yang kotor, yang sampah, yang tidak ada nilainya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang 8, dalam terjemahan bahasa hari-hari berkata, jangan mengisi hal-hal yang tidak menilai dalam hidupmu. Hal-hal yang tidak menguntungkan. Apa itu kekecewaan? Engkau ingat orang punya kesalahan. Engkau ingat orang punya kelemahan. Tapi engkau tidak sadar bahwa engkau sendiri punya kesalahan. Engkau sendiri punya kekurangan. Oleh sebab itu, biarlah di kesempatan ini saya mau mengajak. Mari kita sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, mampukan hari-hari ini kami menjaga hati kami.
Dan biar firman itu tinggal di dalam hati kami. Sehingga kami menjadi kuat. Izinkan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang membuat kami kecewa, kami minta kekuatan untuk kami melupakan atau lepaskan kami daripada roh yang mengecewakan. Roh-roh yang mengecewakan kami dalam nama Yesus. Apapun bentuk roh itu yang membuat kami kecewa, kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mengecewakan kehidupan kami. Kami melepaskan berkat Tuhan atas kehidupan mereka yang pernah mengecewakan kami, memberkati mereka. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga, usaha, pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biar kebenaran ini menjadi kehidupan kami. Supaya kehidupan kami menjadi dampak bagi lingkungan, bagi teman, bagi keluarga, bagi saudara, dan bagi siapa saja, di mana saja Tuhan izinkanlah, Tuhan tempatkan kami berada. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi orang yang seperti Yusuf, memberkati keluarga, memberkati bangsa, memberkati sanak saudara. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa dan memohon belas kasihan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami pulangkan pujian, hormat, keagungan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita.